Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kita melanjutkan Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita sudah mulai dari pasal 1 dan kita sudah sampai di pasal 12. Kita akan baca ayat 12 sampai 13. Kalau sudah ada sampai 12 sampai 17, kalau sudah dapat kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 12. Cuma sekali ayat 13 kemudian sampai ayat yang ke-17. Oke, kalau sudah dapat. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyenangkan lawan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa dunia berkaya dan menerima makan dia ditolak sebab dia tidak berkesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencarinya dengan kebenarannya. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami datang dengan Alkitab yang terbuka. Kami datang juga dengan hati yang terbuka, supaya firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami pahami, kami amini, kami lakukan dalam kehidupan kami. Rindu itu terjadi Tuhan. Kami butuh pertolongan Engkau, pertolongan Roh Kudus, untuk menerangi dan menguatkan kami dalam melakukan firman-Mu. Jadi Tuhan, acara ini agar kami dapat berfokus kepada kebenaran dan berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pasal 12 ayat yang kita baca ini sudah boleh dikatakan bagian-bagian akhir dari kitab Ibrani. Dan di bagian-bagian akhir ini, Paulus sebagai yang saya yakin dalam menulis Ibrani, dia sudah di pasal-pasal awal banyak berbicara. Ingat bahwa kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Yahudi yang mengalami berbagai tekanan di dalam perjalanan Kristen mereka. Mereka sudah menjadi percaya kepada Yesus, tapi mereka dianiaya. Mereka mengalami kesusahan, sehingga banyak di antara mereka mulai berpikir, jangan-jangan kita lebih baik kembali lagi kepada Yudaisme. Kita kembali lagi menjadi orang Yahudi, kita tidak usah lagi percaya Yesus. Tapi Paulus menulis Ibrani dengan begitu sepenuh mencoba meyakinkan mereka, jangan. Ada yang lebih baik, Yesus Kristus lebih baik, keimanan Kristus lebih baik, perjanjian baru lebih baik dari hukum Taurat. Dan dengan segala nasihat yang memberikan peringatan negatif juga, kamu sampai kamu murtad, maka kamu meninggalkan kasih karunia dan tidak dapat lagi berbahagia. Jadi baik itu melalui nasihat positif ataupun nasihat negatif, peringatan negatif, Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka untuk terus melangkah. Dan di pasal 12 ini, kalau kita masih ingat di ayat 1 dari pasal 12 yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, Paulus berkata bahwa perjalanan Kristen seperti suatu perlombaan. Kita sedang dalam suatu perlombaan. Dan saudara satukan, sehingga masuk ke ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, kita mulai dengan kata sebab itu. Sebab itu, therefore, dalam bahasa Inggris dalam KJV, therefore, sebab itu. Sehingga apa yang tertulis di sini boleh dikata adalah seharusnya langkah praktis kita. Langkah praktis orang-orang sesudah memahami apa yang Paulus katakan dari pasal 1 sampai pasal 12 sebagai awal. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah suatu perlombaan iman, bahwa kita mulai sejak kita beriman kepada Yesus masuk dalam suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kalau kita tahu bahwa segala kesusahan yang menimpa kita, sebagaimana dari ayat 4 sampai ayat 11 kita bahas yang lalu, itu tidak masalah, itu adalah bagian dari disiplin Tuhan
baik itu sebagai hukuman atau itu pun sebagai alat pelatihan supaya kita makin baik. Bahwa kita tidak perlu down, tidak perlu putus asa karena berbagai hal yang menimpa kita. Sebab itu, titik 12. Sebab itu, kalau kita sudah tahu semua itu, maka jangan diam saja. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita pegang dan sudah dasar Tuhan. Pada pagi ini saya mengajak kita melihat bahwa dari ayat 12 sampai ayat 17 ada 3 seruan yang Paulus sebutkan. 3 seruan yang menjadi aplikasi praktis dari apa yang sudah dia ajarkan, saudara. Apa itu? Yang pertama, Paulus berseru, sebab itu. Kalau kita sudah tahu semua itu, sebab itu yang pertama, seruan Paulus bagi orang Yahudi dan juga bagi kita hari ini adalah jadilah tegar. Kalau kita sudah tahu semua itu, jadilah tegar, jadilah kuat, jadilah kuat. Coba kita lihat ayat ke-12 dan ayat ke-13. Dikatakan sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Adalah satu hal bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Adalah satu hal bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Baik itu para pembaca Ibrani ataupun di abad 21 ini, orang-orang yang setiap hari kita yang setiap minggu datang ke gereja. Kita mungkin menerima firman Tuhan yang dimaksudkan untuk menguatkan kita, dimaksudkan untuk mengingatkan kita. Adalah satu hal untuk duduk mendengar hal itu, tapi perlu hal lain lagi untuk membuat suatu keputusan dalam diri kita. Ya, saya mau dikuatkan oleh hal ini. Ya, saya mau mengambil hal-hal, fakta-fakta, poin-poin yang sudah disampaikan ini untuk saya pakai dalam hidup saya. Adalah satu hal untuk bagi kita mendengar penjelasan Paulus misalnya. Oh, kita ini dalam perlombaan, ada hadiah yang menunggu kita, bahwa Tuhan menguatkan kita, bahwa kalaupun ada kesusahan, itu semua adalah bagian dari pelatihan Tuhan bagi kita, bagian dari disiplin Tuhan bagi kita. Adalah satu hal untuk mengetahui, mendengar hal itu, tetapi Paulus ingin agar, oke, kalau kita sudah tahu hal itu, jadilah tegar. Jadilah tegar, kuatkan dirimu. Kalau masih merasa loyo-loyo, ayo bangkit. Ayo bangun. Apakah itu tangan yang lemah, lutut yang goyah? Ayo kuatkan. Berdasarkan apa yang sudah kalian ketahui, berdasarkan apa yang sudah diajarkan di dalam pasal-pasal ini, mari kita menjadi kuat. Mari kita menjadi bersemangat. Ini yang Paulus ingin katakan, saudara. Dan kita melihat bahwa sungguh, ya, memang hidup Kristen itu bagaikan perjalanan perlombaan. Makanya yang di 12 ayat 13 di sini dia gambarkan sebagai orang yang berjalan. Kalau dalam perlombaan mestinya kita berlari. Kita ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tapi sebagian orang dalam proses dia berlari, lututnya menjadi lemah, kakinya sudah mulai pincang. Dan Paulus katakan, ayo kuatkan. Dan sudah disambungkan. Apa yang dikatakan di sini? Kepada siapa yang ditujukan? Kalau kita lihat kata kuatkan di sini ayat 12. Kuatkan itu adalah kata perintah, yaitu ayat 13 lagi. Luruskan, itu ada 2 kata perintah. Kuatkan, luruskan. Dan kedua-duanya dalam bahasa Yunani-nya adalah kepada orang kedua nurul. Jadi ini perintah kepada kalian. Kalian kuatkanlah. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalian luruskanlah jalan bagi kaki kalian, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Dan karena ditujukan kepada khalayak, kepada satu grup orang, bukan hanya kepada pribadi, maka aplikasinya ada 2. Aplikasinya ada 2. Yang pertama adalah kita harus menguatkan diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita mencoba menguatkan teman kita, menguatkan orang yang satu grup dengan kita. Jadi nomor 1 kita harus menguatkan diri kita sendiri. Memang tidak ada orang yang bertanggung jawab atas diri kita sebenarnya selain diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus menguatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menguatkan diri kita sendiri? Kita harus memeriksa hati kita. Kalau kita merasa lemah, mengapa saya tidak bersemangat? Mengapa mungkin saya meninggalkan kasih mula-mula? Mengapa saya
menjalani hidup Kristen ini seperti sulit, kita perlu memeriksa hati kita. Kalau itu adalah karena, misalnya karena masalah doktrinal, kalau itu adalah masalah karena sesuatu hal yang membuat kita bingung, maka kita perlu mencari kebenaran sampai dapat. Mungkin kalau TU ada yang tahu bahwa seringkali ada orang yang telepon ke grafik. Ada satu bapak yang sering telepon ke grafik, dan dia tinggal di daerah Jawa sana. Dia sering telepon ke grafik dan selalu tanya. Kadang-kadang dia telepon pribadi saya, kadang-kadang telepon negara itu, dia telepon negara saya itu. Sekali dia tanya, kadang-kadang kita pikir tanyanya, ya pertanyaan-pertanyaannya, misalnya dia diserang oleh orang Islam. Wah, saya bingung, gimana cara menjawab ini? Lalu dia tanya, nah kita jelaskan. Kadang-kadang repot juga, kalau dia telepon, apa? Kalau lagi ngapain dia telepon, tapi apa? Kenapa? Masih bagus dia mau bertanya. Rupanya ada sesuatu hal yang menggoncang imannya. Nanti dia diserang oleh, katanya, wah, saya membaca di buku ini, kata si ini, begini, benar nggak ya Pak? Ini membuat saya ragu akan iman Kristen. Kita kuatkan dia lagi. Jika firman Tuhan berkata, demikian. Oh, sudah satu Tuhan. Kita harus memeriksa ini. Kalau kita merasa lemah, kalau kita ada keraguan karena apa? Karena masalah doktrinal misalnya. Jangan dibiarkan, jangan ditutupi, jangan ditimbun. Tapi mari kuatkan diri kita, pegang yang benar, kita pastikan. Kalau perlu kita bertanya. Inilah gunanya ini satu kelompok. Kita bukan bertempur sendirian, tapi kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi, kita bisa ngomong dengan orang yang mungkin punya pengetahuan dan tidak punya solusi. Ini adalah kuatkan diri. Kalau ada media massa sekarang yang seringkali sangat terhadap iman kita. Dan kebetulan GBI Agrafik ini sangat cocok untuk menangani hal-hal seperti itu. Hanya mau dipakai tidak oleh anggota jemaat. Kita di sini ada sekolah teologi yang siap untuk memberikan jawaban. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai ada orang yang goyah. Oh, kenapa? Katanya menurut ilmu pengetahuan di media massa yang saya baca, wah, katanya mereka ketemu planet lain lagi. Mereka ketemu air di Mars. Bagaimana ini? Apakah ini bertentangan dengan iman Kristen? Tidak. Ada jawabannya. Sangat tidak ada hubungannya, tidak mengganggu Alkitab sama sekali. Kita bisa terus beriman. Tapi kalau hal seperti itu yang membuat kita lemah, maka kita harus selesai. Hal-hal lain yang bisa membuat kita lemah, mungkin adalah itu suatu dosa dalam hidup kita, suatu beban dalam hidup kita, itu bisa membuat kita lemah. Dan kalau itu masalahnya, kalau bukan masalah doktrinal, tapi masalah dosa, masalah perbuatan, maka kita juga perlu menguatkan diri dengan cara apa? Dengan cara yang Paulus katakan di ayat 1, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau itu adalah suatu hal dalam hidup kita, suatu mungkin kecanduan atau suatu hal yang merusak dalam hidup kita, yang melemahkan kita, maka kita juga perlu menguatkan diri dengan cara meninggalkan, dengan cara melepaskan. Ya mungkin tidak segampang itu Anda bilang, tapi susah untuk melakukannya. Ya benar, tapi kita perlu meminta bantuan Tuhan. Dan mungkin kita perlu meminta bantuan dari anggota jemaat yang lain juga. Saling tolong-menolong, saling mengawasi. Mungkin tidak banyak orang yang melakukan ini, tapi ini hal yang bagus ketika kita bisa datang kepada saudara seiman kita, atau mungkin kepada gembala kita. Kita berkata, saya bergumul dengan dosa ini. Tolong jaga saya, tolong kalau ada yang tahu saya melakukan ini lagi, peringatkan saya. Saya sering membaca di berbagai situs-situs Kristen yang fundamental Alkitabiah. Ada orang-orang yang bergumul dengan berbagai hal,
Mungkin ada orang yang berhubung dengan pornografi di website-website, karena begitu mudah sekarang untuk menemukan pornografi bagi yang laki-laki ataupun wanita juga bisa terjerat dalam pornografi. Tapi karena laki-laki terjerat dalam pornografi dia website itu gampang. Tetapi bagaimana untuk mengalahkannya? Oh, kalau kita benar-benar ingin mengalahkannya, ada cara-cara sebenarnya. Ada cara-cara. Ada program yang namanya Covenant Eyes. Program ini bisa kita install di komputer kita. Dan program ini akan merekam semua website yang kita kunjungi, lalu dikirim kepada seseorang yang kita percaya. Yang kita, misalnya, angkat dia, kita minta dia untuk menolong kita. Maukah kamu menjadi orang yang mengawasi saya? Maukah kamu menjadi orang yang mengawasi saya? Dan semua website yang kita kunjungi akan dikirim ke orang tersebut. Dan kalau misalnya ada yang anak-anaknya akan dikasih lain. Sehingga orang tersebut, mungkin seorang kakak rohani, mungkin seorang bapak rohani, bisa berkata, hey, kenapa? Dalam 1 minggu ini ada laporan bahwa kamu mengunjungi website ini. Tidak bagus bagi kamu. Dan dia bisa dikenal. Dan kita mau menaruh diri kita kepada hal tersebut. Nah, ini program ini juga bagus untuk diberikan kepada anak-anak. Karena orang tua bisa menjadi orang yang menjadi pengawas dari anak-anak tersebut. Jadi ini adalah bagaimana kita mengawasi diri kita sendiri, dan kita memperkuat diri kita sendiri, sekaligus kita memperkuat orang lain. Kita memperkuat teman-teman kita yang kalau kita tahu dia lemah. Ya, bagaimana kita menguatkan dia, menegurnya mungkin kalau perlu. Jadi ini hal yang sangat penting dikatakan di sini. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut. Pertama kepada diri kita sendiri. Kemudian kita coba bantu orang lain. Dan sudah dikasih Tuhan. Tentu, ya, kita bilang jadilah tegar. Ini adalah sesuatu. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Seharusnya setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita datang berjemaat, kita diingatkan lagi dan kita dikuatkan lagi. Oh, ternyata. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, ayat terakhir dari pasal 15. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dalam perjalanan itu, kadang-kadang kita bisa lupa, kita merasa capek. Apakah kita melayani Tuhan, apakah kita setia dalam karakter, menjaga karakter yang kudus, sementara di sekeliling kita semuanya korup dan rusak, dan kita sendirian sebagai terang dan garam di tengah-tengah tempat kerja kita, mungkin di tengah-tengah masyarakat, atau kita melayani Tuhan. Kadang-kadang kita merasa capek, karena saya sendiri yang berjuang sementara orang-orang lain seenaknya berbuat dosa. Apakah worth it? Apakah pantas saya menjaga kemurnian hati? Apakah pantas saya menjaga berjuang untuk kebenaran? Itu. Tapi kalau kita lalu ingat lagi firman Tuhan, kalau kita ingat lagi firman Tuhan, dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jadilah tegar, jadilah kuat, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. So, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua yang kita lakukan kalau kita begitu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kemudian kita kembali dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ini adalah seruan yang pertama. Jadilah tegar. Ada seruan yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang diberikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Jadilah benar. Yang kedua, jadilah tegar. Yang kedua, jadilah benar. Jadilah benar. Kemudian ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Seruan kedua, saudara, jadilah benar. Jadilah benar. Jadilah benar nomor satu dalam hubungan kita dengan sesama kita. Jadilah benar dalam hubungan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan manusia yang lain. Oleh karena itu dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadilah benar dalam hubungan kita horizontal. Ini yang pertama. Dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Kalau kita ingin hidup damai dengan semua orang, kita harus mengejar kekudusan. Dan kekudusan yang dimaksud di sini adalah kekudusan karakter. Kekudusan karakter. Karena ketika kita diselamatkan, kita memiliki kekudusan posisi yang akan kita baca di bagian B. Artinya kita disebut orang-orang kudus. Menarik sekali bahwa baru bulan ini atau bulan lalu Gereja Katolik katanya menobatkan Ibu Teresa, juga Teresa sebagai apa? Santa, saint. Jadi katanya dia menjadi saint yang baru, santa. Tapi kita bilang bahwa tidak ada dalam Alkitab orang mati lalu diangkat jadi santa, jadi santo. Tidak ada. Dalam Alkitab orang kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang dosanya sudah ditanggung semua oleh Yesus, dia disebut orang kudus. Tidak perlu melakukan mukjizat, tidak perlu bikin penyembuhan atau apa. Tapi kalau dosanya semua sudah diselesaikan oleh Yesus, maka disebut orang kudus. Anda boleh baca di surat-surat dari Paulus kepada orang kudus di Korintus, kepada orang kudus di Efesus, kepada orang kudus di Filipi, yang menyebut jemaat-jemaat yang sudah percaya pada Yesus sebagai orang kudus. Itu adalah kekudusan posisi. Kekudusan yang kita miliki karena dosa kita sudah ditanggung Yesus, sehingga di hadapan Allah kita seperti tidak berdosa. Tetapi sesudah kita diselamatkan, Tuhan suruh kejar kekudusan. Kejarlah kekudusan. Nah, kejarlah kekudusan ini bukan kekudusan posisi. Karena kekudusan posisi dikejar tapi dimanapun gak bakal dapat. Karena sudah terlambat. Sampai dengan kita sadar, sampai dengan kita dewasa, kita sudah berbuat dosa banyak. Ini kita lakukan dari kecil. Jadi secara posisi kita sudah orang berdosa. Tidak mungkin kita mengejar kekudusan posisi. Itu diberikan secara cuma-cuma. Diberikan sebagai anugerah melalui Yesus Kristus. Tapi yang perlu dikejar adalah setelah keselamatan, setelah kita menjadi status orang kudus, kejarlah kekudusan karakter. Kekudusan setelah kita diselamatkan, kita mulai meninggalkan beban dan dosa. Kita mulai berubah. Kalau dikatakan di Kolose dan di Efesus, tinggalkanlah manusia lama, pakailah manusia baru. Buanglah dusta, buanglah amarah, buanglah segala macam hal-hal manusia lama. Kami bertumbuh terus menghasilkan buah roh. Kejar kekudusan. Dan ketika kita mengejar kekudusan karakter itu, maka secara otomatis kita akan berusaha hidup damai. Hubungan kita dengan sesama kita akan menjadi makin baik. Karena buah roh itu apa? Buah roh itu katanya apa? Kasih, sukacita, kelemah lembutan. Tidak ada hukumnya tentang hal itu. Hanya sabar, kelemah lembutan. Tidak ada hukumnya tentang hal itu. Dan kalau orang yang melakukan itu dengan sungguh-sungguh, hubungan dia dengan orang akan baik. Makanya kita bilang, jadilah benar. Jadilah benar. Tidak heran kalau kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-5. Dalam ucapan berbahagianya Yesus Kristus. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi seharusnya ciri khas dari orang Kristen, ciri khas dari anak Allah adalah membawa damai. Membawa damai. Maksudnya kalau ada orang Kristen di situ lebih damai. Silakan kalau ada orang Kristen di situ tambah musuh. Ini silakan. Jadi kalau reputasi Anda gimana? Reputasi kita gimana? Wah, kalau ada saya di perusahaan itu rusuh.
Kalau ada saya di situ, kacau. Ini bukan. Tapi mestinya reputasi kita adalah kalau ada kita lebih tenang, lebih baik. Karena kita adalah cinta Allah. Tapi sudah disebutkan, tidak mungkin kita benar dengan sesama kita kalau kita tidak benar dengan Tuhan. Dan itu yang dikatakan berikutnya di Ibrani 12. Jadilah benar. Dan nomor satu adalah dengan sesama kita. Dengan hubungan sesama kita, jadilah benar. Kejar kekudusan. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan kalau belum ada basis fondasi, yaitu benar dengan Allah. Kita harus dibenarkan di hadapan Allah. Turun kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Ayat 14b dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oh benar, saudara. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Dia bertahta di sorga yang maha kudus. Di SNT Grafe, di Gips, kita sudah belajar eksegesis kitab Wahyu. Jadi Rasul Yohanes sempat dibawa Tuhan ke sorga. Anda kalau yang dilihat di sorga pertama kali dilihat di sorga di Wahyu pasal 4. Di situ ada tahta Allah. Dan di tahta Allah itu ada 4 makhluk malaikat yang siang malam berseru, kudus Tuhan. Siang malam katanya tanpa henti. Jadi ada malaikat yang tugasnya rupanya berseru, kuduslah Tuhan. Ada malaikat yang punya tugas seperti itu. Jadi tugasnya berseru siang malam. Wow, ternyata kekudusan Tuhan itu sangat penting bagi Tuhan. Sampai dia ciptakan malaikat khusus untuk menyerukan dia kudus. Jadi Anda bisa bayangkan, untuk masuk ke surga yang sedemikian kudus itu, tentu tidak mungkin dosa bisa masuk. Tidak mungkin dosa menetap pada kita. Oleh karena itu dikatakan di sini, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu bagaimana? Karena kita semua sudah berdosa. Oh ya, kita semua sudah berdosa. Tapi itu yang tadi saya katakan. Kita harus memiliki kekudusan yang disediakan Yesus Kristus. Bukan karena kita tidak berdosa lagi, tetapi kata Yesus, sebenarnya Dia sudah membayar semua dosa itu. Kalau dosa itu hutang, dan tidak ada orang yang berhutang yang bisa masuk surga, maka tidak ada cara lain selain orang lain yang membayarkan hutang itu bagi kita. Karena hutang itu terlalu besar untuk kita bayar sendiri, terlalu dalam, terlalu mahal harganya. Dalam Mazmur dikatakan, apakah yang akan diberikan orang sebagai tebusan nyawa? Terlalu mahal harganya, tidak bisa dibayar. Tapi Tuhan Yesus membayarkan sehingga hutang kita bisa dianggap sudah selesai. Dan itulah kekudusan posisi. Sehingga ayat ini menarik. Di ayat 14 ini menarik sekali. Karena ada 2 kali kekudusan disebut, tetapi ini berbicara mengenai 2 kekudusan yang berbeda. Kejarlah kekudusan yang pertama, itu adalah kekudusan karakter. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu adalah kekudusan posisi. Posisi sebagai orang kudus ditanggung dosanya oleh Yesus Kristus. Kalau Anda tidak punya itu, Anda tidak bisa masuk surga. Tetapi kekudusan karakter dan kekudusan posisi bukan tidak ada hubungan. Karena kekudusan karakter kita kejar berdasarkan kekudusan posisi. Kalau seseorang belum punya kekudusan posisi, belum diselamatkan, dia tidak mungkin mengejar kekudusan karakter. Tetapi ketika seseorang sudah diselamatkan, sudah dikasih status orang kudus, di saat itulah mulai Roh Kudus dalam hatinya bergerak dan berkata, status kamu sudah orang kudus. Sekarang kamu harus mengejar perilaku seperti orang kudus. Kita ini bagikan orang anak buahnya. Ini bagikan anak yang tunawisma, anak jalanan, anak gelandangan yang tiba-tiba diangkat oleh seorang raja. Diangkat oleh seorang raja menjadi pangeran yang mulia. Dan kita sudah dikasih titel, ini kamu adalah pangeran sekarang. Tapi tentu tadi dia namanya gembel dan gelandangan. Kita belum terbiasa dengan bagaimana sih pangeran harus perilaku. Sehingga kadang-kadang kita masih kembali berperilaku seperti orang yang hina. Tapi kita harus belajar langkah demi langkah
langkah demi langkah bagaimana menjadi berperilaku seperti orang kudus status kita. Oh, kita harus benar di hadapan Allah, ya saudara. Kita harus benar di hadapan Allah. Dan kita harus mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan sesudah kita diselamatkan. Memang sesudah kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak. Tapi saya kasih tahu anak pun bisa punya hubungan yang beda-beda dengan orang tua. Orang tua yang baik, tentu dia nggak favorit dengan anaknya. Dia mengasihi semua anak. Tapi anak bisa punya hubungan yang berbeda dengan orang tua karena pilihan-pilihan dari anak itu sendiri. Ada anak yang menjauh dari orang tua. Yesus pernah cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Bapaknya sayang nggak sama dua-duanya? Sayang sama yang sulung, sayang sama yang bungsu. Tapi yang mana yang lebih dekat dengan bapak? Selama bertahun-tahun, yang semua lebih dekat dengan bapak. Kenapa? Bukan karena bapaknya tidak sayang dengan yang bungsu, tapi kalau yang bungsu ini menjauh dari bapak. Dia pergi, dia jual hartanya, dia malah makan, dia jadi penjaga batu. Bukan karena bapaknya kurang sayang padanya, tapi karena dia menjauh dari bapak. Dan sudah dasar Tuhan. Kalau kita ingin, kalau itu sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita harus mempertahankan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Makanya yang 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi kita, tapi kalau kita yang menjauh, kalau kita yang bilang saya tidak mau, kalau kita yang keluar dari kehendak Tuhan, dari lingkup kasih karunia-Nya, apa yang bisa dikatakan? Dan orang-orang Ibrani beresiko melakukan itu karena mereka sedang mempertimbangkan meninggalkan Yesus dan balik ke Yudaisme. Sehingga Paulus berkata, hei, jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Tapi menjauh dari kasih karunia Allah bukan hanya masalah murka. Tetapi kita bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dengan terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Seorang bapak dia mengasihi anaknya, tapi kalau anaknya terus berbuat salah kepada dia tetap mengasihi anaknya. Tapi tentu ada kecanggungan. Mungkin anak itu sendiri pun akan canggung untuk datang kepada bapak, canggung untuk ngomong dengan bapaknya, canggung untuk bisa terbuka dengan bapaknya. Karena apa? Ya karena hubungannya tidak baik. Padahal bapaknya ingin datang dan merangkul. Dan Tuhan berkata, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita lihat berikutnya dikatakan apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit ini apa sih? Kalau sayur pahit itu pahit. Akar pahit ini apa? Akar pahit. Kenapa Alkitab tulis pakai istilah akar pahit? Jadi akar itu sesuatu yang tersembunyi. Kalau Anda lihat pohon, Anda lihat akarnya dulu. Yang Anda lihat adalah pohon dan buah. Akarnya itu di dalam, tetapi sebenarnya buah ini bisa ada buah karena apa? Ya, karena akarnya. Akarnya inilah yang menyerap sari-sari dan segala macam difilter, lalu dimasukkan glukosa dan fruktosa dan sebagainya ke buah-buah ini. Jadi akar yang pahit adalah sesuatu yang mungkin terpendam dalam hidup kita, yang mungkin tidak segera terlihat, tapi terlihatnya nanti dalam buah-buah dalam hidup kita. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang pahit yang kita simpan. Dan Alkitab katakan jangan ada akar pahit. Nah, akar pahit ini bisa timbul kenapa? Akar pahit ini bisa timbul kalau misalnya seseorang marah kepada Tuhan sendiri. Misalnya ada orang yang marah dengan Tuhan. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang wanita Kristen yang mengalami abuse. Dia mengalami abuse pada waktu muda, dia sempat diperkosa dan segala macam. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau jahat, Engkau membiarkan hal ini terjadi pada. Nah, mungkin dia mengalami hal yang begitu buruk.
Tetapi mestinya dia datang kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Bukan dia malah mendorong Tuhan menjauh dari kita. Sehingga dia akhirnya marah dengan Tuhan. Dia anggap Tuhan tidak fair. Kenapa Tuhan begini sama saya? Dan hidupnya makin menjauh. Dan banyak orang bisa terjadi kepada siapapun. Ya, kasusnya bisa beda-beda. Ada orang yang pahit sama Tuhan. Karena melihat orang Kristen, saya nggak mau. Namanya Tuhan Yesus, saya nggak mau. Dan dia menyalahkan Tuhan atas situasi-situasi itu. Padahal Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa mendatangkan maksud yang mulia dalam kesusahan apapun yang dia alami. Contoh yang sangat indah dalam Alkitab tentu adalah Yusuf. Kalau ada orang menderita ketidakadilan, itu adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf dari anak favorit oleh kakak-kakaknya menjadi buta. Kemudian difitnah oleh istri Potifar masuk penjara. Tapi dalam semua itu Yusuf tidak pernah pahit. Tapi dia terus menunggu ada maksud Tuhan dalam. Dan sungguh akhirnya menjadi perdana. Jangan kita menjadi pahit sama Tuhan. Mungkin ada timbul akar pahit karena kita pahit dengan orang lain. Pahit sama manusia yang bisa menimbulkan akar pahit. Bukannya marah sama Tuhan. Mungkin ada manusia yang kita anggap salah sama kita. Ada orang tertentu yang kita anggap wah dia ini orang brengsek, dia ini bersalah sama kita. Dan kita tidak bisa melepas itu. Kita menyimpan dendam, kita menyimpan amarah. Anda tahu, ini akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang yang mungkin tidak mau ke gereja karena bapaknya aktivis di gereja, tapi ternyata bapaknya orang yang jahat sama dia. Bapaknya orang yang munafik, bapaknya orang yang atau ibunya yang aktif di gereja, ternyata sangat parah terhadap dia. Sehingga dia pahit mungkin kepada orang tuanya. Dan mulai berkata, mereka ini orang ke gereja tapi begini-begini Pak, saya tidak mau ke gereja. Karena itu mereka semua orang munafik. Jadi dia menyimpan akan kepahitan mungkin karena orang lain. Tetapi itu mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Mempengaruhi akhirnya dia menjauh dari Tuhan juga karena orang lain. Mereka kalau kita pikir-pikir sungguh panas. Mungkin orang itu bersalah. Mungkin kita pahit sama seseorang atau kita marah, mungkin orang itu benar-benar salah. Tetapi berapakah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan karena kesalahan orang lain? Tapi banyak orang melakukan hal seperti itu. Yang pahit dengan manusia, dia tinggalkan Tuhan. Yang pahit dengan orang, dia tinggalkan Tuhan. Akhirnya, tapi Paulus berkata, jangan biarkan ada akar pahit timbul dalam hati. Karena akan timbul kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita bisa melukai banyak orang. Kita bisa menghancurkan banyak hidup di sekeliling kita. Karena Anda tahu, orang yang punya akar pahit, dia akan merembes, kepahitannya akan merembes keluar. Dan bisa mempengaruhi orang-orang lain. Sehingga bisa menjatuhkan orang-orang lain. Dalam kita berkata, jangan. Benar, jadilah benar. Benar dalam hubungan dengan sesama kita. Benar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita pertahankan kedekatan kita dengan Bapa kita di sorga. Saudara, kita masuk yang ketiga sekarang. Ada seruan ketiga. Jadilah tegar, jadilah benar. Dan yang ketiga, jadilah pintar. Jadilah pintar. Coba kita lihat ayat 16 dan ayat 17. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau, tokoh yang kasihan sebenarnya, kasihan karena dia bodoh sekali. Bodoh, dan kita berkata dia bodoh. Esau tercatat dalam sejarah melakukan transaksi paling merugikan nomor 2 di dunia.
Transaksi paling merugikan nomor satu itu adalah Judas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Jadi dia punya Tuhan Yesus, dia jual untuk dapat 30 perak. Itu transaksi paling merugikan nomor satu di dunia. Tapi transaksi paling merugikan nomor dua di dunia itu Esau. Di mana untuk sepiring dia menjual apa surga. Dia melepaskan hal yang abadi demi makanan yang dalam 2 jam sudah dicerna dalam perutnya, dan 1 hari kemudian sudah keluar di jannah. Dan dia menukar itu dengan hal keseluruhan. Oh, dia bilang ini adalah perbuatan yang bodoh. Tapi kenapa dia bisa membuat perbuatan yang bodoh? Kenapa dia bisa membuat perbuatan bodoh? Coba kita ayat 15. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah. Esau bisa melakukan ini karena dia punya nafsu yang rendah. Dia tidak mampu melihat yang mana yang lebih berharga, yang mana yang kurang berharga. Sama seperti kalau ada orang tidak pengalaman beli apa-apa, bisa ditipu orang. Apapun juga, kalau Anda beli sesuatu yang bukan dalam bidang Anda bisa ditipu orang. Kalau saya beli apa yang saya tidak paham, kadang-kadang saya tanya orang yang lebih paham. Dalam hal ini apa? Kalau kita nggak paham bisa ditipu orang. Saya kadang-kadang lihat orang dengan kalau saya paham dengan, saya sangat mengikuti elektronik ya, prosesor, teman-teman orang beli komputer ya, ditipu sama dia kan. Wah ini bagus nih ya, quad-core gitu ya, padahal speknya rendah. Mereka tadi tidak paham, tapi tidak paham. Kalau itu masih hal dunia, kalau itu hal rohani, dengan efek yang pada tengah-tengah, betapa bahayanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan, jadilah pintar, pakailah pemikiran rohani kita. Jangan punya nafsu yang rendah, dan jangan menjadi cabul. Rupanya dosa itu bermain. Ketika kita terlibat dalam dosa, ketika pikiran kita dipengaruhi oleh dosa, kita menjadi lebih mungkin untuk membuat pilihan yang salah dalam hidup. Kita membuat pilihan yang jelek dalam hidup. Oleh karena itu, makanya kita selalu katakan, apa dikatakan? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita mau berhikmat, langkah pertama adalah takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan, di situ kita berhikmat. Itu permulaan hikmat. Pilih pasangan hidup. Berhikmat atau tidak berhikmat? Caranya. Laki-laki begitu banyak di dunia, perempuan begitu banyak di dunia. Yang mana Tuhan? Supaya saya nggak salah beli kucing. Bukan kucing sih. Kucing dalam karung. Setelah dibeli baru kawan ternyata bukan kucing, ternyata apa lagi yang lain. Jadi gimana Tuhan caranya? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Coba kamu takut akan Tuhan dulu. Lakukan dulu firman Tuhan. Pastikan kamu mau menuruti firman Tuhan. Itu permulaan hikmat. Dan itu sudah langsung menuntut kamu ke langkah yang sudah benar dulu. Langkah pertamanya benar. Baru kemudian Tuhan akan tuntut lagi. Karena permulaan hikmat ialah kalau kita membiarkan dosa masuk dan mempengaruhi kita, itu bisa membuat kita membuat keputusan yang salah. Karena ini cabul, betul, orang menjadi cabul. Kalau kita baca di Bidania, Esau itu menikah duluan dari Yakub, padahal mereka saudara kembar. Yakub itu nggak nikah. Kalau itu kenapa? Katanya dia anak mami. Tapi bukan karena dia anak mami, saudara. Tapi kalau kita baca, Ishak juga nggak nikah sampai bapaknya yang cari ini. Mungkin ya, kenapa Ishak nggak menikah? Karena mungkin dia menikah kanan ini nggak ada yang beres. Sampai bapaknya si suruh ini, lalu ke ini, kasih cari sana. Yakub juga nggak nikah, mungkin nggak ada yang beres. Tapi Esau kita baca, belum apa-apa isinya udah
udah dua sekarang. Apa jadi kejadian? Esok istrinya udah tua. Jadi Alkitab katakan dia orang cabul. Dan keputusan-keputusan dia dibuat di bawah pengaruh dosa. Sehingga dia tidak membuat keputusan-keputusan berhikmat. Sehingga dia hanya memikirkan saat ini saja. Pikirannya sangat pendek. Makanya waktu dia mau tukar dengan piring makanan, apa yang dia katakan? Dia baca di kejadian lagi. Sebentar lagi saya mati, gimana? Apa gunanya harus membantu? Sebentar lagi saya mati, kita kasih saya makan aja sekarang. Pikirannya begitu kan? Dia pikirkan sebentar lagi saya mati. Padahal enggak juga, dia kan manusia. Kuat begitu, tapi dia pelan-pelan sedikit. Sebentar lagi saya mati. Apalagi saya punya kesulitan. Kasih kamu aja. Pikirannya sedemikian. Tapi sudah nggak sampai. Kita juga jangan sampai seperti dia. Ini yang saudara. Jadilah pintar. Pakailah mata rohani. Itu ini berasumsi kita punya mata rohani. Itu kita sudah diselamatkan tadi. Kalau belum diselamatkan, Anda tidak punya mata rohani. Manusia duniawi tidak bisa menerima hal-hal dari Allah. Dalam 1 Korintus itu. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani menilai segala. Pakai mata rohani. Yang mana yang lebih berguna dalam kekekalan? Yang mana yang lebih berguna dalam hubungan kita dengan Tuhan? Karena membuat keputusan hanya berdasarkan yang sementara saja, yang di dunia ini sama. Oh, betapa banyak orang muda yang mungkin karena hawa nafsu semata menukarkan mungkin pasangan hidup yang lain yang sebenarnya bisa didapatkan kalau dia ikut rencana Tuhan dengan orang yang kacau balau. Saya orang muda sudah menukarkan hal itu. Oh, berapa banyak orang yang menukarkan kebenaran. Mungkin jemaat dengan doktrin yang benar. Mungkin jemaat itu kecil. Mungkin jemaat itu seperti di Kupang masih berpindah-pindah tempatnya. Panas tempatnya. Sampai saya seminar nggak jadi pakai gas sekarang. Kalau gas jauh-jauh ya. Kalau dan saya nggak pernah pakai gas di sini. Pakai kan. Untung masih bawa satu pakai ya. Bawa satu pakai. Udah sedia pakai pakai. Tempatnya sempit. Sampai berdoa Tuhan. Gimana nih kalau kebanyakan datang nggak semua tempatnya gimana? Saya berdoa begitu sudah. Aku kebanyakan datang. Ketika kita datang takut, kebanyakan datang takut. Tapi ada orang yang merasa ini buat apa saya datang ke sini? Menukarkan kebenaran dengan hal lain yang mungkin bagi dia nyaman dan sebagainya. Sudah transaksi ini. Apa yang kita berikan? Apa yang kita dapat? Dan firman Tuhan kata, jadilah pintar. Lihat ke depan, lihat ke depan. Pakai mata rohani. Agar kita bisa membuat keputusan yang membedakan. Jadilah tegar, jadilah benar, jadilah pintar. Mari kita berdoa.